kenapa sih asam lambung GERD itu sering kambuh ya, meskipun udah sembuh berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang tahunan masih saja sering kambuh. Ini adalah sebenarnya satu ya yang menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pejuang asam lambung GERD anxiety. Sudah banyak banget yang nanya, yang komentar juga. Kalau misalnya aku nggak jawab ya aku hanya Allah, berarti aku bakal buatin videonya. Jadi nantikan terus video-video terbaru aku ya. Aku juga pernah ada di posisi kalian ya, aku dispepsia organik karena setelah dilakukan pengecekan aku ada peradangan ya, ada gastritis dan juga aku itu ada kecemasan anxiety psikosomatis. Jadi buat kalian saat ini yang selalu nonton video-video aku, tetap semangat, semoga lekas sembuh. Kalian gak usah takut camkan di pikiran kalian, semua itu hanya sementara dan sensasi-sensasi itu adalah akan hilang dengan sendirinya kalau kita sudah menerapkan 3P, kemudian olahraga ringan secara teratur ya, istirahatnya yang cukup juga, dan pikirannya sih terutama dikontrol. Meskipun kita udah makan sering porsi kecil, tapi kalau misalnya pikirannya masih susah dikontrol, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan dari beberapa orang ya, Bun. Kenapa ya aku tuh membaik 1 minggu, membaik 1 bulan, membaik 2 bulan, tapi kok tiba-tiba kambuh lagi? Nah, jadi untuk pejuang asam lambung GERD ini bukannya nggak bisa sembuh total ya, tapi untuk total banget kayak awal lagi itu sulit ya. Aku aja yang udah hampir 3 tahun ya, aku tuh hampir 3 tahun berjuang ya, dari 2019 sampai 2022. Alhamdulillahnya aku tuh tertolong banget setelah endoskopi dan juga USG ya. Aku sudah mengkonsumsi beberapa obat-obatan ya, obat-obatan dokter, kemudian herbal. Aku juga minum ramuan-ramuan tradisional. Bukannya aku nggak cocok, tapi memang kambuh-kambuhan, dan aku tuh penasaran apa yang terjadi sama diri aku, apa yang terjadi sama lambung aku, karena kok kambuh terus. Udah banyak konsumsi obat-obatan, aku malah parno sendiri. Ini lama-lama takut ada efek samping lah, ada bla-bla lah ya. Makanya aku memutuskan untuk endoskopi agar aku fokus pada penyembuhannya ya. Jadi kalau misalnya kita endoskopi kan udah ketahuan hasilnya, dan dokter akan lebih fokus untuk memberikan obat-obatan yang cocok dengan kondisi yang kita alami. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas kenapa masih sering kambuh padahal udah membaik beberapa hari, membaik beberapa minggu, membaik beberapa bulan, bahkan ada yang udah sembuh 4 tahun tiba-tiba kambuh. Apa sih yang terjadi? Nah, pertama, kambuhnya ini buat kalian yang masih pemulihan, tapi kalau udah merasa enakan ya, udah merasa enakan biasanya, udah enakan nih 1 bulan, udah enakan nih 1 minggu ya, jadi dia mencoba lagi makan makanan yang pantangan. Itu biasanya ya, karena aku juga pernah ngalamin itu ya. Aku pernah udah enakan nih, jadi aku coba lagi makan gorengan. Ternyata itu bisa memicu lagi naiknya asam lambung. Dan satu yang aku sarankan ke kalian, yang wajib kalian ketahui, jadi banyak yang bertanya dari kalian, Bun, konsumsi obat-obatannya berapa lama? Aku setelah endoskopi konsumsi obat-obatan itu adalah 2 bulan lebih ya. 2 bulan berarti sekitar 8 minggu. Kenapa? Karena memang itu ketentuan dari dokternya. Jadi kalau misalnya yang sudah endoskopi atau yang lagi pemulihan, yang lagi pengobatan, itu adalah harus benar-benar konsumsi rutin ya, obat tepat waktu, dan juga menerapkan 3P, olahraga ringan. Kenapa? Karena itu adalah untuk penyembuhan. Kita udah ketahuan ya, hasilnya itu ada. Ketahuan adalah gastritis, misalnya ada radang lambung, atau misalnya ada tukak dan lain-lain. Jadi dokter itu akan memberikan obat-obatan selama 2 bulan penuh, dan itu nggak boleh dilanggar, harus dikonsumsi. Karena banyak dari kalian, Bun, aku udah minum obat nih 2 minggu tapi nggak ada perubahan, jadi aku tinggalin aja obatnya. Itu sebenarnya salah. Ini banyak ngechat aku. Jadi saran aku, konsumsi dulu obatnya sekitar 2 bulan, karena itu wajib ya. Menurut aku, karena ini pengalaman aku juga. Dan kalau misalnya kalian merasa nggak cocok, ke dokter lagi. Karena kita kan yang pasien BPJS ya, seminggu sekali. Aku nggak cocok nih dok, bisa nggak diganti obatnya, atau mungkin dikasih tambah dosisnya dan lain sebagainya. Jadi dokter itu tahu apa yang kita rasakan dan gimana kondisi kita, karena kan kita udah endoskopi. Jadi jangan bolong-bolong, misalnya hari ini aku minum, besok enggak. Aku sih enggak ya, selama 2 bulan itu memang aku rutin konsumsi obatnya. Sedangkan untuk Nexium Fometa yang aku tebus sendiri itu, aku tuh disarankan konsumsi 2 minggu, tapi aku hanya beli 2 kali ya.
Aku hanya beli, pokoknya minum itu sekitar 10 hari karena udah habis pada saat itu. Makanya aku mau beli lagi, ternyata udah jadwal kontrol aku, makanya aku dikasih obat-obatan dari rumah sakit, jadi aku nggak beli lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya lagi pemulihan, konsumsi obat yang nggak usah takut ngaruh ke ginjal lah ya, takut ada penyakit lain lah karena minum obat-obatan. Nggak usah takut ya, dokter itu memberikan obat yang tepat untuk kita, dan juga ada yang sebelum makan dan juga ada yang setelah makan. Dan juga disarankan untuk konsumsi air kan sebanyak mungkin ya. Porsinya sih sedikit-sedikit tapi sering. Jadi minimal kita konsumsi air itu sehari ya 8 gelas atau 2 liter. Jadi memang harus terpenuhi. Jadi kalian gak usah takut bu nanti ngaruh ke ginjal dan lain-lain sebagainya. Nah, dokter kan yang memberikan obat-obatan, dokter itu mengetahui kondisi kita, jadi memang kita harus patuhi. Minum obatnya itu adalah 8 minggu atau sekitar 2 bulan. Kemudian selain konsumsi obatnya ini tepat waktu dan sesuai resep dokter, juga harus menghindari pantangannya. Jangan mentang-mentang udah enakan nih bun, aku mau nyobain sambal dikit, meskipun dikit itu sama aja. Jadi selagi kita masih pemulihan atau misalnya masih konsumsi obat-obatan, dan ini yang diwajibkan oleh dokter, kalau bisa hindari dulu pantangannya. Hanya 2 bulan kok ya, nggak lama, nggak selamanya. Kalau misalnya kalian udah 2 bulan konsumsi obat-obatan, itu nanti bakal ada perubahan. Jadi kan bisa nyobain makanan-makanan yang lain, tapi ingat porsinya jangan berlebihan. Jadi itu ya yang menyebabkan kenapa kambuh-kambuhan. Jadi pengobatan itu nggak tuntas. Jadi perlu kita ketahui pengobatan asam lambung GERD itu harus tuntas biar nggak kambuh-kambuhan. Banyak yang bertanya, bun udah berapa lama sembuh? Udah setahun lebih. Bunda masih sering kambuh nggak? Ya menurut aku sih enggak, karena memang aku patuh pada saat itu. Aku konsumsi obat-obatan 3 bulan ya, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, karena sesuai kondisi kita ya. Aku pada saat 2 bulan kan udah 8 minggu aku ke dokter, ditanya dokter gimana, udah enakan belum? Udah enakan dok, tapi kadang-kadang masih enggak. Jadi aku disuruh lanjut lagi ya sampai benar-benar hilang sensasinya. Aku seperti itu ya. Jadi memang pengobatan asam lambung GERD itu harus tuntas, dan selama pengobatan itu harus mematuhi pantangannya. Kita harus menerapkan pola hidup, olahraga. Kalau dokter bilang kamu harus sering olahraga ya, aku juga saat itu sarankan olahraga ya, olahraga ringan ya, agar tekanan-tekanan di perutnya itu bisa hilang. Karena kan aku sering sendawa. Selain dibantu obat-obatan, kita juga harus menghindari pantangannya. Selain itu juga harus dibantu dengan olahraga. Nah bun, gimana kalau misalnya kita nggak mau lagi konsumsi obat ya? Kalau misalnya yang udah endoskopi atau misalnya ditangani dokter, emang harus, jadi nggak usah takut. Malahan kalau misalnya kalian baru konsumsi obat-obatan misalnya baru 10 hari atau baru setengah bulan, aku mau udahan lah bun, takut. Itu malahan akan memperparah keadaan kita, karena kita bingung ini mau kok sensasinya masih ada, mau minum obat lagi, mau minum obat apa lagi. Kalau misalnya ke dokter kan pasti dokter menyarankan habisin dulu obatnya. Dokter itu kan dia punya ilmu dan dia tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi memang harus kita patuhi. Pengobatannya itu adalah 2 bulan pasca endoskopi. Jadi kalian gak usah takut. Kemarin ada yang habis endoskopi, dia baru minum obat 3 hari, gak ada perubahan, dia langsung pengen udahan. Jadi memang pengobatannya itu nggak sebentar, butuh waktu ya. Dan dokter itu mereka udah mempelajari ya, udah ada ilmunya. Memang harus 2 bulan pengobatannya untuk GERD ya, agar nggak kambuh-kambuhan. Selain itu juga patuhi pantangannya, makanannya, menunya, olahraganya, istirahatnya. Jadi kita tuh harus disiplin ya teman-teman. Kemudian, kalau misalnya udah bertahun-tahun sembuh, udah berbulan-bulan sembuh kambuh lagi, itu dari dirinya sendiri, karena mungkin dia makannya berlebihan, ya makannya berlebihan, porsinya gede, kemudian makan cabai, kebanyakan sih. Ada yang makan mie berhari-hari, ini sering banget aku temuin ya. Aku kambuh bun, udah 4 tahun, ternyata dia apa? Tiap hari bikin ayam geprek, ya iyalah ya pasti kambuh. Meskipun yang nggak ada riwayat GERD, asam lambung, kalau misalnya makan tiap hari pedas, itu nanti bakal asam lambung, bakal kena mah. Jadi sayangi diri kalian ya, sehat itu mahal ya teman-teman. Jadi makannya jangan berlebihan, porsinya kecil, dan juga jangan kecapean, istirahat yang cukup. Jangan mentang-mentang aku udah sembuh nih, aku udah berbulan-bulan nih gak makan ini, gak makan ini, aku bakal pembalasan nih, aku mau makan cabai setiap hari selama 1 bulan. Jadi kita tuh harus makan secukupnya aja, seperti itu, agar gak kambuh-kambuh lagi. Dan juga obat-obatannya dikonsumsi sesuai resep dokter, 2 bulan ya, bahkan lebih. Aku sih lebih, sampai 3 bulan ya konsumsi obat.
Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga membantu dan juga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Ade Fah dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.